Oke, welcome back in my channel. Jadi kita kembali lagi ke program ngobrol sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keganasan yang terjadi pada paru. Nah, di topik kali ini kita akan fokuskan ke 4 hal, yaitu tumor mediastinum, ada tumor paru, yang kedua, yang ketiga CA paru, CA itu karsinoma, dan yang terakhir adalah SVKS atau sindroma vena cava superior. Nanti di sini kita sama bahas pertama tentang pengertiannya dulu, terus faktor risiko, mungkin ada beberapa yang bahas faktor risiko, ada yang juga membahas tentang kejadiannya bagaimana, terus gejala yang bisa kita temui, gejala khasnya apa, terus bagaimana cara kita diagnosis, terus diagnosis bandingnya, dan tata laksana prognosis serta komplikasi yang terjadi pada masing-masing kondisi keganasan. Kita mulai dari yang pertama adalah tumor mediastinum. Kita tahu bahwa di paru itu memiliki ruangan antara satu pleura dengan pleura lain ya, yang disebut dengan mediastinum. Mediastinum itu terbagi menjadi dua, superior dan inferior. Inferior sendiri nanti dibagi lagi menjadi tiga. Jadi totalnya sekitar empat. Ada yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang mengatakan terbagi tiga. Dan itu is okay, berbagai teori dari pendekatan yang berbeda. Jadi tumor mediastinum itu tumor yang berada di mediastinum. Seperti itu. Penyebabnya disingkat dengan TGN-KTT. Jadi penyebabnya banyak, tapi yang paling sering adalah timoma. Ada oma pada timus. Apa tadi TGN, KTT? T-nya adalah timus karsinoma, G-nya itu germ cell, tumor, N-nya neuroepitel tumor, habis itu, sorry, N-nya neurogenik, TGN, K-nya karsinoma, sorry, TGN, LTT, L-nya limfoma, T-nya tumor mesenkimal, dan terakhirnya adalah T juga, yaitu tumor endokrin. Limfoma itu ada yang Hodgkin, non-Hodgkin. Terus apa gejalanya? Gejalanya kebanyakan adalah asimptomatis atau tidak bergejala, tapi ada dari jurnal itu menyebutkan 60% gejalanya adalah demam. Bisa juga nyeri dada, ini ciri khas dari kanker pain atau nyeri akibat adanya kanker. Ya, ciri khasnya adalah nyeri dada. Terus gimana cara kita diagnosis? Jadi diagnosisnya khusus yang pertama ini tumor mediastinum bisa menggunakan CXR atau ronsen dada. Jadi nggak usah bingung. CXR itu chest X ronsen. Jadi ronsen dengan sinar X dilakukan di chest atau dada. Terus bisa dari hasil lab kita nanti mengetahui marker-marker pada kanker, contohnya beta HCG, AFP, dan LDH atau laktat dehidrogenase. Laktat D-nya D, H-nya hidrogenase. Lalu itu bisa juga menggunakan CT scan. CT scan torak bisa juga pakai kontras atau enggak CT scan. Habis itu dengan bronkoskopi. Terus bagaimana gambarannya? Nah, kalau gambarannya dari X-ray atau dari rongsen dada CXR tadi itu tampak namanya opasitas homogen, biasanya itu dari tengah atau dari medial. Maka dari itu kita harus memerlukan foto dari sisi lateral. Jadi ada pedoman dua posisi. Terus dari tadi lab ngecek namanya beta HCG yang merupakan marker di kanker ovarium. Kita kemarin bahas ya dari MIC syndrome itu ada atelektasis, ovarium, kanker sama efusi pleura. Ini kalau nggak salah itu terjadinya MIC syndrome itu pada
efusi pleura. Itu apa review dikit tentang yang kemarin. Terus dari CT scan itu didapatkan opasitas homogen biasanya dari mediastinum. Habis itu dia itu masih tidak ada hubungannya dengan antar paru gitu, dan dia itu biasanya masih ada selaput dan ujung yang lancip. Lalu bisa bronkoskopi, dimasukkan kamera untuk mengetahui apakah di situ ada stenosis yang kompresif atau enggak, yang bisa menjadikan ini penanda kausanya. Terus apa diagnosis bandingnya? Ya bisa CA paru, bisa tuberkuloma, dan lain-lain. Makanya kita butuh PA dulu. Terus bagaimana tata laksananya? Ada tiga, ada debulking atau pengangkatan, kemoterapi, radioterapi. Debulking ini hanya bisa dilakukan di beberapa di beberapa stadium yang awal satu dan dua. Kalau di stadium akhir maka risikonya tidak bisa berpengaruh, jadi harus di kemo dulu. Kemoterapi ada yang intravena, ada yang oral. Kalau intravena dia itu diberikannya 3 minggu sekali, diulang tiap 3 minggu. Terus kalau oral diminum tiap hari, tentunya dengan efek samping ya. Kemudian untuk komplikasinya ya bisa karena ini tumor ya, jadi bisa metastasis atau menyebar kemana-mana. Terus bagaimana prognosis atau perkembangan arah prediksinya itu bisa at malam. Itu untuk keganasan. Tapi kalau di awal-awal, masih stadium awal itu bisa dubia et bovaan. Itu. Et malam itu cenderung ke arah buruk. Lanjut tumor paru. Jadi tumor paru merupakan ya tumor yang ada di paru. Tumor ini bisa bersifat jinak atau benign dan ganas atau malignansi. Apa sih bedanya? Nah, kalau yang jinak atau benign, dia itu bentuknya masih rata, masih tebal ya. Intinya karena tebal itu, dia itu tidak bisa bermetastasis atau menyebar kemana-mana dan pertumbuhannya itu cenderung progresif lambat. Kalau yang ganas atau malignansi, dia itu tidak rata, terus bisa bermetastasis dan pertumbuhannya sangat cepat. Terus faktor risiko nih. Kita bahas tentang faktor risiko. Jadi faktor risiko itu ternyata pada laki-laki itu lebih banyak terkena tumor paru. Terus usia di atas 40 itu lebih rentan ya, lebih rentan terkena ini. Habis itu dari cara dia merokok ya. Dia tentunya merokoknya yang jadi masalah. Terus gejala klinisnya yang bisa dijumpai biasanya batuk darah. Habis itu khasnya aja ada sesak, benjolan di pangkal leher, demam hilang timbul, dan sindrom paraneoplastik, di mana itu kadar limfosit, leukosit, HB-nya naik semua. Nah, terus dari pemeriksaannya, tumor paru ini nanti hampir sama dengan CA paru ya untuk hasil pemeriksaannya dan juga diagnosis bandingnya. Untuk prognosisnya dan komplikasinya juga hampir mirip. Nah, untuk pemeriksaan penunjang dari tumor paru itu bisa dengan tadi ronsen, CT scan dengan kontras, bronkoskopi, pleuroskopi, dan juga dicek PA-nya ya. Nah, terus kalau dari ronsen itu ada opasitas homogen dengan tepinya irregular, tidak rata, terus disertai indentasi pleura, terus tumor satelit dan lain-lain. Itu sama gambarannya pada CA paru juga kayak gitu. Terus dari CT scan dengan toraks, mohon maaf, CT scan dengan kontras itu didapatkan massa atau opasitas homogen 1 cm ya, dan ada penekanan ke bronkus, bronkiolus, intrabronkus, dan lain-lain. Kita juga bisa menentukan
kelenjar limfe yang terlibat ya. Terus bronkoskopi itu untuk melihat tumornya. Nah, kalau pleuroskopi untuk melihat apakah di situ ada metastasis atau enggak. Untuk diagnosis bandingnya bisa tumor paru jinak, tuberkuloma, dan bisa juga tumor mediastinum. Untuk pengobatannya sama ya, tadi ada debulking, terus ada atau pengangkatan massa pada stadium awal, terus ada kemoterapi dan radioterapi. Untuk prognosisnya tentunya adalah et malam ya untuk keganasan. Tapi kalau misalkan awal-awal itu bisa dubia et bovans. Lanjut ke CA paru. Jadi CA paru itu merupakan tumor yang berasal dari bronkus atau biasanya bronkogenik tumor yang biasanya disebut karsinoma bronkogenik. Jadi dari epitel bronkusnya. Nah, khusus karsinoma paru ini dibagi menjadi KPKSK dan KPK BSK. Jadi KPK besok, KPK sekarang ya. KPK karsinoma paru, jenis karsinoma. Kalau SK berarti sel kecil. Kalau yang BSK karsinoma paru, jenis sel karsinoma bukan sel kecil. BSK itu bukan sel kecil. Nah, itu nanti dibagi menjadi tiga lagi, ada squamous, adeno, sama satunya adalah hmm, lab cell atau sel besar. Terus ciri khasnya sama ya, kayak tadi, batuk darah, hampir sama sih, batuk darah, demamnya hilang timbul, sindrom paraneoplastik, leukosit, trombosit, dan HB-nya itu naik. Itu dari pemeriksaan fisiknya, dari X-ray-nya atau sorry dari CXR atau ronsen dada, dijumpai mana homogen, ya homogen, sorry opasitas homogen dengan tepinya irregular, terus biasanya ada indentasi, pleura, dan tumor satelit dan lain-lain. Habis itu dari hasil CT scan dengan kontras didapatkan ya sama kapasitas homogen 1 cm dan adanya penekanan alveolus dan bronkoskopi untuk menentukan tumor penyebab sumbernya. Pleuroskopi untuk menentukan apakah di situ ada metastasis atau enggak. Kita juga perlu namanya PA kan di lab PA. Terus ya bandingnya kurang lebih sama ya, tergantung dari jenis sel kankernya ya, dari hasil PA tadi. Nah, ada satu hal pembeda untuk menegakkan diagnosis, adanya TNM dan satunya adalah PSI atau eh, Performance Score Index ya. Ini akan saya tunjukkan. Nah, ini adalah TNM. Jadi TNM staging, ada tumor, N-nya limfonodus, dan M-nya apakah dia metastatis atau enggak. T-nya ada TX, ada T0, ada TIS, T1, T2, T3, T4. N-nya ya sama NX, ada N0, N1, dan N2. Terus M-nya itu untuk menilai metastatis atau enggaknya ada MX, M0, M1. Banyak ya, ini harus dihafal deh. Pokoknya yang MX itu misal, pokoknya ada X-nya. Misalkan TX berarti nggak ada tumor ya. Maksudnya nggak bisa mengetahui. Terus NX juga sama, berarti nggak ada limfonodus ya yang terpengaruh. MX berarti nggak ada metastasis. T0 berarti ada. Oh, mohon maaf, tidak ada kemungkinan lesi primer. Kalau TIS berarti karsinoma in situ. T1 berarti tumornya itu dari submukosa dan mukosa. Terus T2 itu tumornya itu sudah invade, itu sudah pecah gitu ya. Tapi tidak bisa masuk ke eh, sel-sel di bawahnya. Terus kalau T3 itu sudah masuk ke subserosa. Dan T4 itu sudah masuk ke peritoneum dan ke organ. Ini dihafal aja, T0 berarti tidak ada kemungkinan.
Terus T1 berarti udah masuk ke submukosa, dan mukosa. Kalau T2 itu sudah menyebar di situ tapi nggak bisa masuk lebih dalam. Kalau T3 masuk ke serosa, T4 itu sudah masuk ke peritoneum dan organ. N-nya, NX berarti tidak bisa menemukan ya, tidak bisa mengakses. Nah, soal N0-nya tidak ada limfonodus. Kalau N1 itu ada metastasis di nodus perirektal 1 sampai 3. Kalau T2 itu udah lebih dari limfonodusnya lebih dari 4. Kalau MX itu bersama MX, M0 berarti nggak ada metastasis, M1 ada metastasis. Nah, terus ada PSI, performance score, ya, performance score. Itu ada kalau nggak salah, ini tak tunjukin. Nah, jadi ditanya apakah penderitanya itu bisa melakukan aktivitas sendiri. Jadi kalau yang iya bisa, terus hmm, berarti dia itu antara 80 100 ya. Pokoknya kalau masih aman itu 70 ke atas ya, masih bagus. Tapi kalau di bawah 70, jadi dia itu melakukan aktivitas nggak bisa, dia itu butuh asisten ya. Dan dia itu perlu occasional asisten gitu loh. Jadi occasional dari opsional. Kalau misalkan dia bisa, bisa. Kalau nggak bisa harus pakai bantuan orang lain untuk beraktivitas. Itu aja yang membedakan tadi. Kita lanjut ke SVKS. Jadi SVKS itu adanya gangguan pada vena cava superior yang menyebabkan gejala gitu ya. Maka obstruksi atau penyumbatan aliran darah di situ menimbulkan banyak macam gejala. Nah, banyak macam gejala itu selanjutnya disebut dengan sindroma. Nah, ini bisa disebabkan penekanan dari luar maupun penekanan di dalam. Kalau dari luar berarti ada kompresi ekstra pleura ya. Oh, mohon maaf, kompresi ekstra lumen. Kalau dari dalam berarti fibrosis intralumen. Terus apa nih penyebabnya? Ternyata penyebabnya kebanyakan adalah keganasan. Keganasannya bisa dari paru, SCLC, terus bisa juga dari eh, keganasan limfoma juga bisa. Terus dari keganasan mediastinum juga bisa. Gejala klinisnya ya dyspnea. Ingat-ingat dyspnea, jadi nafas cepat, pendek cepat. Eh, ya pokoknya dyspnea, habis itu pembengkakan wajah, terus ada edema, ada cyanosis, terus vena leher itu distensi, jadi terlihat vena leher, vena wajah. Ini mohon maaf, vena leher, vena di dada. Nah, terus pemeriksaannya apa? Kita bisa ronsen, ini adalah masa mediastinum superior atau pelebaran mediastinum. Juga ada masa di bagian hilus. Jadi tahu ya, hilus itu kan di dekat karina kaninanya itu. Jadi ada masa di mediastinum superior atau penambahan ukuran mediastinum, sama ada masa di hilus. Terus golden standarnya adalah menggunakan CT scan dengan kontras atau MRI untuk menentukan lokasinya, derajatnya, terus diameter ukuran ya, ukuran panjang diameternya, terus trombusnya, serta mengecek juga organ-organ vital lainnya ya. Dari situ jadi kegawat daruratan jadi life threatening, jadi bisa dikasih kortikosteroid ya, nantinya dexamethasone untuk bantu ya, membantu penanganannya. Itu bisa juga komplikasinya terjadi obstruksi gagal nafas juga bisa, dan prognosisnya adalah aid malam ya. Aid malam kalau pada keganasan yang disertai penyakit-penyakit yang ganas juga gitu. Jadi itu merupakan overview singkat dari seluruh topik yang dibahas. Kita akan quick recap ya, atau bahas cepat dari tumor mediastinum. Tumor ada mediastinum penyebabnya adalah TGN, LTT, T-nya timus karsinoma, G-nya germ cell, M-nya
Neurogenik, tumor L-nya limfoma, T-nya tumor mediastinum, tumor mesenkim, dan T-nya tumor endokrin. Gejala khasnya ya sama batuk darah, terus sindrom paraneoplastik. Mohon maaf, gejala klinisnya itu kadang asimptomatis banyak demam. Ceknya dengan tadi udah dengan ronsen nanti didapat opasitas homogen biasanya dari medial butuh lateral dari labnya untuk mengecek marker-marker kanker beta HCG, AFP dan LDH laka dehidrogenase terus bisa dengan CT scan. Ini ada opasitas homogen dari mediastinum tapi nggak bisa berhubungan biasanya itu masih terdapat selaput dan sudutnya lancip. Terus bronkoskopi udah mulai dari pementasannya ada di bulking hemoterapi ada terapi gitu ya udah gitu aja. Terus tumor paru CA paru ini hampir sama. Tumor paru itu mungkin yang berbeda kalau CA paru itu tumor paru dari epitel bronkus atau biasanya disebut dengan bronkogenik karsinoma. Faktor risiko gejalanya sama batuk darah, terus sindrom paraneoplastik, benjolan, demamnya hilang timbul, terus ngeceknya juga hampir sama ya. CT scan-nya itu opasitas homogen, ada indentasi pleura, tumor sapri dan lain-lain. Terus CT scan dengan toraks tadi itu ronsen dada, CT scan dengan toraks itu ada opasitas homogen juga. Bronkoskopi bisa menentukan tumor yang tersumbat, pleuriskopi untuk menentukan atelektasis atau enggak, dan harus dicek PA. Diagnosisnya untuk dicek PA komunikasinya juga bisa. Mohon maaf ya, khusus bandingnya harus lihat PA-nya juga bisa, CA paru tuberkuloma bisa. Dan yang terakhir SPKS itu eh, obstruksi pada vena cava superior menimbulkan banyak gejala atau disebut sindrom. Terus bisa dari tekanan dari luar atau kompresi intral extra lumen atau dari dalam sendiri atau fibrosis intral lumen. Terus gejala klinisnya ini yang menjadi khas ya, gejala klinisnya itu ya kebanyakan ini karena keganasan ya. Terus gejala klinisnya tuh bisa cyanosis, edema, terus distensi vena cava, distensi vena leher, vena dada, terus ada edema di kulit, bengkak ya, ada bengkak juga. Nah, misalnya dari ronsen bisa ada pembesaran mediastinum superior, atau penambahan ukuran mediastinum, bisa juga ada massa di hilus dekat karina. Terus golden standarnya CT scan CT scan dengan kontras atau MRI untuk mengukur derajat, bentuknya, ukurannya, diameternya, terus ngecek eh, organ vital lainnya, dan juga ada trombus. Lokasi juga bisa ditentukan kalau dari CT scan ya itu bisa berarti nggak kayak USG. Terus dia life threatening jadi bisa diberikan corticosteroid seperti dexamethasone untuk tata laksana cepat ya atau non medikamentosa non ya terus habis itu prognosisnya adalah dopia malam. Yang mungkin itu thank you dan see you in next time.